Tony Wen atau Bun Kim To yang lahir di Sungai Liat, Bangka tahun 1911 merupakan tokoh penting dalam perjuangan Indonesia melawan agresi Belanda tahun 1945 hingga 1949. Dia merupakan seorang guru olahraga di Sekolah Pahwa di Jakarta. Dalam buku Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran yang ditulis wartawan Kompas Iwan Santosa, disebutkan Tony Wen adalah tokoh kepercayaan Presiden Soekarno. Keponakan Tony Wen, Amun Chandra Chen, menceritakan kedekatan Tony dengan Bung Karno. Ketika itu, Bung Karno ditahan Belanda di Bukit Menumbing, Bangka. Amung dan ayahnya diminta Tony untuk membantu melayani keperluan sehari-hari Soekarno, termasuk urusan kiriman uang, baju, hingga cabut gigi. Selain itu, atas gagasan Menteri Keuangan A.A. Maramis untuk menjual candu ke luar negeri guna membantu perekonomian Indonesia saat itu, Tony Wen ditunjuk sebagai pelaksana operasi lapangan. Tony menghubungi temannya Lee Kuei Chien yang memiliki jaringan pedagang candu di Singapura. Operasi penyelundupan candu dilakukan Tony dan tim pada 7 Maret 1948. Tony mengangkut setengah ton candu dari pantai Popoh di selatan Kediri. Tim melintasi pantai selatan Jawa ke Selat Lombok. Mereka menghindari patroli Belanda yang memblokade Jawa dan Sumatera. Setelah kucing-kucingan dengan patroli Belanda, mereka tiba tanggal 13 Maret 1948. Meski sempat ditahan imigrasi Singapura, tim berhasil keluar dan membuka kontak dengan sejumlah pihak dan menjual candu. Operasi lanjutan dijalankan dengan bantuan Laksamana Muda John Lee. Namun, operasi tersebut akhirnya terdeteksi Belanda. Tony pun ditangkap dan ditahan polisi Inggris di Singapura. Setelah lepas dari tahanan pada tahun 1950-an, Tony Wen diangkat menjadi anggota Komite Olimpiade Indonesia dan pengurus PSSI. Pada tahun 1952, ia masuk menjadi anggota Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Bung Karno. Sejak Agustus 1954 sampai Maret 1956, ia diangkat menjadi anggota DPR atau saat itu disebut konstituante, mewakili PNI untuk daerah pemilihan Sumatera bagian selatan, menggantikan posisi Dr. Andes Yap Chuan Beng. Ia pernah menjabat di Kabinet Interim Demokrasi dan pada tahun 1955 pernah masuk di Kabinet Ali Sastro Atmijoyo. Tony juga masih bergelut dalam dunia olahraga. Ia juga bergiat di cabang bola basket. Tony menjadi salah satu pendiri Persatuan Basketball Seluruh Indonesia atau Perbasi